jam-jam bang, kadang bawa jam. Kalau kita sampai ke subuh ya sudah kita. Ada juga nomornya jamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Yang ulun muliakan tuan guru, para alim ulama, para tokoh agama, bapak-bapak para imam, bapak-bapak para khatib, para bilal, segenap pengurus masjid, mushola, pondok pesantren, majelis-majelis ta'lim yang hadir pada malam yang mulia ini. Wabil khusus yang ulun muliakan akhina fillah dengan fadil ad-da'i ilallah Muhammad Yasir Arafat. Dahulu kami rancak berkumpul dengan beliau. Kabila lagi tetamu, alhamdulillah sehat badan panjang umur tamuan pulang. Dulu kami Ustaz Muhsin di Simpang 3 Sungai Lohan, Ustaz Mahmud Saleh, alhamdulillah. Bertamu pulang di pondok pesantren Al-Islah Darul Islam Pasar Arab, Pekan Arba. Di Tungkal itu ada ngarannya Pasar Arba. Pasar itu dengan pakan itu sama tuh. Pekan itu mungkin Melayu, pasar itu tahu bahasa apa? Arba itu bahasa apa deh? Arba itu apa? Hari Rabu kan. Ulun satu kesuah bertamuan makalah Allahu alam hadis ka ulama kah. Ada kayak ini bunyinya, ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a illa wa qad tamma. Tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu melainkan mendapatkan kesempurnaan. Di Tungkal tuh kalau ada ya tuan-tuan murid, wali murid mengantar anak ke pondok pesantren, ujar ayah almarhum Kiai Haji Ali kena masuknya jasidin hari Arba lah, barangkali itu tuh ya. Tidak ada sesuatu yang dimulai hari Arba melainkan sesuatu itu mendapatkan kesempurnaan. Mudah-mudahan orang Pekan Arba sempurna berada, amin. Sempurna ilmunya, sempurna amalnya, sempurna rezekinya, amin ya robbal alamin. Segenap panitia yang ulun muliakan, segenap majelis guru pondok pesantren Darul Islah beserta para santri yang kami cintai dan kita banggakan. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah Majelis Maulidul Rasul yang hadir pada malam yang mulia ini, semuanya yang ulun muliakan, mudah-mudahan
kita dimuliakan Allah Ta'ala barakaan, amin. Mudahan kita dapat barokah malam ini, amin. Tadi kita sudah membaca maulud sampai kita mahalul qiyam. Ulun pernah bertamu di dalam kitab, diingat lagi kitabnya, cuman makalahnya mudah-mudahan kada salah maksudnya. Wa yusaru anna ruhal habib sallallahu alaihi wasallam tahduru indal qiyam fi maulidin nabawi alladhi yuqra'u. Ya, bahwasanya roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir pada waktu kita berdirian mahalul qiyam. Insyaallah dapat barokah semuanya kita nih. Yang ketujuh hadir di maulid, maka bila maulid kita mahalul qiyam. Ya, belum tatamu tuh di kitab itu takajud juga tatamu. Roh Nabi itu hadir bila kita mahalul qiyam tuh. Ya, waktu kita marhaban. Ya. Ada lagi satu maulid yang lebih lagi diutamakan. Kehadiran Nabi itu dari akhir. Watahduru khosatan fi jami'i maulidid dibaiyah, di dalam kitab itu. Ya, hadir khusus lagi ya roh Nabi itu pada semua ya maulid ad-dibai yang dibaca. Ada ngaran maulid ya, wah ini kita maulid Simtudurar ya, Habib Ali sahibul maulid ini amalan sidin maulid dibai. Sebelum beliau menyusun maulid Simtudurar, amalan beliau diantaranya baca maulid dibai. Maulah roh Nabi itu hadir, mau kan? Mau. Tandanya itu kita bakar-bakar dupa mengharumi ruangan. Ya. Di dalam kitab tafsir itu ada dikatakan ulama an-nufus salah satu aksamin, yang bernyawa itu ada 3 macam. Ya, kita termasuk yang bernyawa nih. Namun bernyawa apa aja ayatnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa pasti mati. Cuman ada orang pian baru, cuman sambutan berapi-api banget, sampai baca ayat hadis hadis. Cuman sayang ayat yang dibaca. Kita doakan semoga dua mempelai ini, nah ini kita hendak kawinan esok nih. Alhamdulillah, subhanallah. Mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum bersabarlah. Nah halus ini kayaknya belum lagi waktunya. Yang tuha-tuhakin bersabar juga. Karena nikah ini bapak-bapak dalam kitab I'anatul Talibin ibadatun mustamirrah hatta ilal jannah. Tidak ada ibadah yang sampai ke surga kecuali nikah. Sembahyang tidak ada lagi di surga, tidak ada. Jadi bila hendak pada sembahyang kena aja di dalam surga. Puasa kada ada lagi juga. Mengeluarkan zakat kada ada lagi. Cuman yang masih berkekalan ada ibadah hingga dalam surga ialah ibadah nikah. Alhamdulillah. Jangan sadih-sadih juga yang jomblo-jomblo. Karena masih ada kesempatan dalam surga. Amin. Jadi ada orang sambutan ya, sambutan di hari pernikahan ya, berapi-api. Kita doakan dua mempelai ini hidupnya sakinah, mawaddah, warahmah. Firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ujar orang balaghah, napa tuh kada pas dengan muqtadal hal aja, tuntutan keadaan, aturannya nampakah ya. Nah, apakah ayatnya li? Wa min ayati an khalaqalakum, kah ini kullu nafsin dha'iqatul maut. Mutan nih pengantin lu ngarannya. Jadi yang bernyawa itu kata ulama ada tiga lah. Nah, ingatkan, kismun yamutu tapi wala hasyralahu. Satu bagian yang bernyawa itu kena akan mati. Cuman mereka kena mati kada dihalau, kada dikumpulkan padang mahsyar. Mereka tidak menemui mizan, kada bertamuan lawan hisab.
kada nitit siratal mustaqim, kada ada surga, kada ada neraka. Kira-kira tolong jawab, bubuhan siapa ini? Bubuhan hewan. Nah, alhamdulillah. Hewan itu wala hasralahu. Inya kada dibangkit kira-kira. Biar kayak apa hewan itu meninggalkan kewajiban kada dituntut. Hewan kada sembahyang kada apa-apa. Ya. Hewan nyuntan pucuk ubi kawan kada apa-apa. Paling yang ampun kambing yang berdosa. Wala hasralah. Ini hewan lah. Ada lagi yang kedua wakismun yamutu, tapi walahu hasrun fil akhirah. Ada lagi yang bernyawa itu mati kayaknya, dan nanti hari kiamat mereka akan dihalau, dikumpul di padang mahsyar. Mereka akan dihisab, mereka akan ditimbang amalnya. Mereka nanti akan disuruh lewat siratal mustaqim. Di bawah sirat itu lembah api neraka jahanam. Bubuhan siapakah itu? Bubuhan manusia. Mudahan selamat kita, amin. Amun kada selamat di siratal mustaqim mencabau ke bawah neraka, kira-kira baik jadi tanah apa baik dimakan api neraka? Milih jadi tanah apa milih masuk neraka? Milih masuk surga. Ya, pintar-pintar dengar sedikit. Ya, subhanallah. Tapi daripada masuk neraka kita hakun jadi maka orang kafir tuh kayaknya behiri di hari kiamat tuh. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kami ini ya Allah jadikannya kayak binatang aja, baik jadi tanah kami. Tapi kada kawal lagi. Aturannya berucap kayak itu atau hidup di dunia. Daripada kami menanggung neraka nih, ya Allah, baik kami jadi tanah nih. Amun cerita neraka, inna ahwana ahlin nari adaban yaumal qiyamah larajulun yudha'u fi akhmasi qadamai jamratani yaghli bihima dimahuhu. Jar Nabi kita paling ringan api neraka itu paling ringan ini. Ya, mudahan selamat kita, amin. Paling ringan siksaan neraka, api neraka tuh paling ringan panasnya, atau nang paling kada panas. Ya, diandak di bawah telapak kaki kita nih bara api itu, yang kada panas itu. Ya, yang kada panas itu diandak di bawah telapak kaki kita, bara api neraka tuh yaghli bihima dimaruhu, sampai ke otak mendidihnya. Kada kuat kita. Nah, itu hendak dihitung-hitung, dipikir-pikir tuh. Kira-kira apa penyelamatnya? Mudahan kita hadir pada malam hari ini selamat nih. Ya, dari bandaman api neraka, amin. Ya. Wa min syafaatihi syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam fi jama'atin istahaqqun nar tapi fala yadkhulunaha bal yadkhulunal jannah. Wa hadhihi syafa'ah mukhtassatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada ulama bernama Imam Hulaimi. Imam Hulaimi ini dari Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Ada lagi nama ulama Imam Fahawi, ulama Hanafiyah, ulama mazhab Imam Hanafi. Dua orang ini sama fatwanya, sama pendapatnya. Amun disambat ngaran Nabi, amun disebut ngaran Nabi, kadang baca salawat, maka hukumnya berdosa menurut dua orang ini. Maka supaya kita kada termasuk pendapat dua orang ini, kalau disebut ngaran Nabi baca sholat. Al-bakhil man zukirtu indah falam yusalli alaih. Orang pemalar itu dari Nabi, orang yang aku disebutkan di sisinya tapi inya kada mau bersalawat kepadanya, kepada ujar Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah.
sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Raqqat aynaya shawqan ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. صلوا على النبي محمد. Sebelum kita lanjut, ulun hendak bercerita. Di dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada kisah seorang pedagang. Nah, ini yang hubungan pedagangan. Ada pedagang pian, inya berisi 3 lembar rambut Rasulullah. Ya, 3 lembar rambut itu diandaknya dalam laci. Bila orang belanja duit itu, andaknya ambilnya rambut Nabi, bacakannya salat, tiupnya bacakannya salawat, bacakan salawat, tiupnya. Wah, barokah ini, laris dagangannya. Nah, ini pelaris dagang salawat inilah. Wajar kalau ulama madakan annas shalah tuksirur rizqa aja. Salawat itu membanyakan rezeki. Tapi ada lagi ya syarat dagang yang paling ampuh itu laris berdagang. Hendak pian kalau ulun julung ni amalannya. Di samping selawat, kalau hendak laris berdagang, jual jangan mahal-mahal. Nah, itu laris berdagangan. Jadi ini pedagang ini laris dagangannya. Ini adanya bisi 3 lembar rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila dicabutnya laci, bukanya laci, bacakannya selawat, tiupnya ke rambut itu. Ya. Berjalan waktu, akhirnya si tajir ini meninggal dunia. Nya bisi 2 orang anak lelaki. Bisi 2 orang anak lelaki. Rupanya 2 rambut 3 helai ini dibagi juga oleh anak-anak berdua nih. Karena rambutnya 3, orangnya berdua, 1 ganjil lah. Sebuting seorang. Yang sebuting uja yang dang sanak nang tatuha, nang rambut sebuting ini kita tatap, kita bagi 2. Ujar dang ading jangan ini rambut Rasulullah. Nah, coba orang cinta dengan Rasul lah, kayak Sayyidina siapa tuh yang tapacul picinya waktu berperang tuh, di dalam kopiahnya ada rambut Nabi. Sayyidina yang di perang, siapa yang di perang Uhud yang sawat meejik-ejik Nabi itu tapi Islam, Khalid bin Walid. Iya kan, Khalid bin Walid waktu perang Uhud belum masuk Islam lah. Itu Khalid bin Walid setelah Islam itu inya di picinya nih, di kopiahnya nih terselip rambut Nabi, gugur waktu berperang itu, bebulik. Ujar sahabat, apa bebulik tuh, perang berkecamuk bahaya. Kada aja aku hendak mengambil kopiahku, kopiah buruk diambil, tapi bukan kopiahnya. Di dalam kopiah itu ada rambut Nabi kita Muhammad. Ya. Khalid bin Walid itu kurang 100, berarti berapa? 99 lah. 99 pernah ikut perang.
Tapi Khalid bin Walid kada mati di peperangan. Kenapa kada mati di peperangan? Jatah matinya di peperangan tidak ada. Hendak nyarah membunuh diri, kita kada jadi dapat surga. Ya, antum. Kalau inya ada mati, jatah mati di peperangan, kada mati. Ya. Di badan Khalid bin Walid kada lebih daripada sejengkal, kecuali ada bekas panah. Peperangan aja manggawian, cuman kada mati di peperangan. Kada mati di peperangan, subhanallah. Khalid bin Walid. Jadi rambut Nabi tadi, ujar nang ading jangan dipotong. Ujar nang ading jangan dipotong. Ujar nang kakak potong. Ya, ujar nang kakak dipotong nih, kita bagi dua. Ujar ading jangan. Ujar nang kakak potong dua, kita bagi separuh setengah seorang kita. Ya, sebuting apa namanya, satu tambah lagi separuh, sebuting setengah lah. Nah, kata yang ading sekali lagi jangan, batangkar berdua ba ading. Akhirnya emosi nang kakak nih. Ikam je kalau kena hendak natak, nih ambil rambut nih ketiganya. Tapi harta ayah aku sunyahan ambil. Ujar adingnya, kalau itu kemauanmu, ndak apa-apa. Yang penting rambut Nabi jangan dipotong. Sallu ala Nabi Muhammad. Rambut tupangnya dapat warisan. Kemana-mana rambut itu dibawanya, masukkannya dalam saku. Terasa rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ambilnya rambut itu, bacakannya selawat kayak ayahnya juga, tiupakannya ke rambut, subhanallah. Beriring waktu, ya, yang ading ini akhirnya meninggal dunia. Meninggal dunia, ada seorang ulama di kampung itu bermimpi berjumpa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jar Nabi kita, wahai si fulan, wahai si ulama ini, ya padahkan dengan kaummu, siapa di antara kaummu yang ada hajat, maka bertawassullah di kubur si fulan nih, nang ading nih, maka Allah Ta'ala akan kabulkan hajatnya, barokah si laki-laki yang cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti laki-laki itu bakar rahmat, berkah, sholat. Mudahan rajin baca sholawat ya. Nah, ini kata ulama, gimana kita caranya mudahan selamat nih, syafaat Nabi. Ya, apa yang pernah dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidil Imam Al-Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani menulis di dalam kitab beliau, ya, satu buah hadis, ya, kata Nabi kita di dalam kitab itu. Syekh Nawawi Banten menulis hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama kitabnya Madarijus Su'ud. Madarijus Su'ud itu syarah kitab Al-Barzanji itu. Beliau mengomentari ucapan yang ada di dalam kitab Barzanji itu. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma. Artinya apa tuh? Beruntung orang yang membesarkan Nabi kita Muhammad. Nah, jadi beliau mengomentari itu. Di antaranya beliau menulis hadis Nabi. Siapa, kata Nabi kita, yang membesarkan hari lahirku, maka nanti aku yang akan berikan dia syafaat pada hari kiamat. Nah, ini pang syafaat tadi nih kita nih, yang kita harapkan ya. Jadi di antara syafaat Nabi kita itu, beliau memberikan syafaat kepada satu golongan istahakun nar. Mereka itu berhak sudah pasti masuk neraka, tapi kada jadi masuk neraka. Kenapa? Karena dibila Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mestinya masuk neraka, tapi karena dapat syafaat kada jadi masuk neraka. Bal yadkhulunal jannata, bahkan mereka masuk ke dalam surga. Hadhihi syafa'ah mukhtasatun bihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat nang ini nih, nang bisa maulah orang kada jadi masuk neraka, ini khusus yang bisa memberikan hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain kita kawa. Dan kita selamat dari api neraka dengan barokah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
salam. Ada lagi syafaat Nabi itu, diantara lagi banyak syafaat beliau itu, wa min syafaatihi man mata bil Madinah. Setengah daripada syafaat Nabi itu orang yang mati di Madinah. Jadi kalau ada ayah kita, kai kita, nenek kita, abang kita, kakak kita tinggal di Madinah, jangan sedih. Insyaallah itu bagian daripada keberuntungan. Karena di dalam kitab Syarah Sulamut Taufik, termasuk orang yang mati di Madinah akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan sampai ke Madinah beratan, amin. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa jar Nabi yang berziarah ke kuburku, pasti kuberi syafaat nanti, amin. Subhanallah. Wa min syafaatihi syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam fi jama'atin dakhalun nar wa payukhrajuna minha hadhihi syafa'ah gairu mukhtassatin bihi sallallahu alaihi wasallam bal takunu li ghairihi aidan minal ulama wal auliya wal malaikah wal anbiya. Ada syafaat Nabi lagi kepada satu golongan, satu jamaah yang mereka sudah masuk neraka. Ini orangnya dah masuk neraka nih. Kalau tadi kan sawat masuk neraka, mestinya masuk neraka, kada jadi masuk neraka karena ditolongi Nabi. Yang ini sempat sudah masuk neraka karena banaman api neraka, tapi alhamdulillah karena dapat syafaat Nabi dikeluarkan dari neraka. Nah, syafaat nang ini kada khusus lawan Nabi. Ini bisa juga memberikan syafaat para ulama, para aulia, para malaik, para para anbiya. Nah, itu bagian syafaat. Jadi kalau yang bisa kada jadi masuk neraka itu Nabi aja yang kawa. Tapi kalau yang masuk neraka tak keluar, ini Nabi kawa beri syafaat, malaikat kawa, orang alim kawa, orang wali juga kawa. Di samping kita besarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga memuliakan para ulama, membesarkan para ulama. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Muliakan jar Nabi orang alim. Orang alim itu pewaris daripada Nabi. Annal anbiya lam yurisu dinaran wala dirhaman. Wa innama warasul ilma wal amal. Para nabi itu kadang mewariskan kepada umat. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil warisan beruntungnya. Nah, muliakan ulama, kata Nabi kita, muliakan orang alim, muliakan tuan guru. Ayo muliakan ustadz kita, ya. Nih santri-santri lah. Ini kalau kita belajar agama, mohon maaf, ya. Belajar agama nih, pertama, kepintaran alias kecerdasan kada menjamin, ya, kada menjamin. Ada kiai punya pesantren. Kiai itu ngarannya Kiai Mudhof Ilaih. Mudhof ilaih itu ada di Nahwu tuh. Pokoknya mudhof ilaih itu nya mahfud tarusnya. Bari mahfud tarusnya, khapat tarus. Berapa tanda khapat? Belum hafal ya. Kena hafalilah. Nah, pokoknya hafali ya. Walil khafdi salasu alama al kasratu wal ya'u wal fathatu. Alhamdulillah. Yang pasti barokah menghafal jurmiyah tuh. Imam Ahmad Sanhaji itu ngarang kitab jurmiyah. Ujar sidin aku ngarang jurmiyah nih, amun aku kada ikhlas maraha kitabku nih kada payah tersebar. Untuk membuktikan ikhlas apa kada aku ngarang jurmiyah, tuntung ngarang beliau bawa jurmiyah itu ke pinggir sungai. Amun dilabuh ke sungai basah, malabuhnya ke sungai, pertaruhannya lain diambunkan di atas atap rumah. Ini dilabuh ke banyu, jasidin amun basah dilabuh ke banyu, kada ikhlas aku mengarang. Waninya orang bahari kayak itu leh. Malabuhnya ke banyu, munjakanya diambunkan semalaman kada kana banyu masih mendingan lagi. Ini ke banyu malabuhnya. Han.
marah kada tersebar daripada coba lihat Jurmiyah di Makkah aja orang belajar Jurmiyah. Itulah ke Makkah kira, mudahan sampai ke Makkah ada kitab Jurmiyah ya, ada kitab Jurmiyah. Sekali di labuh Jurmiyah itu bulik Imam Ahmad Hasan Haji sekalinya kitab Jurmiyah terdahulu sampai ke meja. Mudahan ikhlas kita berdatang, amin. Mudahan guru-guru ikhlas, amin. Cuman mohon maaf lah, ikhlas itu bukan berarti amun diberi orang kada boleh mengambil, kada. Ya bisa orang memaham ikhlas nih, kada payah bayar SPP, ya. Kada kayak itu ikhlas tuh andaknya dalam hati. Al-ikhlas sirrun min asrari, ujar Tuhan dalam hadis qudsi. Ikhlas itu adalah satu rahasia daripada rahasiaku. Istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Ikhlas itu satu rahasia daripada rahasiaku. Aku taruhkan ikhlas itu, ujar Tuhan, ke dalam hati hamba yang aku cintai. Jadi kalau orang dapat makom kedudukan mahabbah Allah, dicintai Allah, insya Allah inya ikhlas. Kada boleh ragu-ragu. Kalau jaminan ilmu nih Nabi madahakan dah urusan lagi. Talibul ilmi takaffalallahu rizqah. Kalau bicara masalah rezeki, penuntut ilmu itu rezekinya dijamin oleh Allah. Apalagi yang mengajarkan ilmu. Mungkin ganal ulun madahkan kalau guru-guru masyayikh, guru-guru asatis di sini dihargai, dihadiahi, mungkin ganal kalau 1 juta itu, mungkin kena sawat 1 juta. Tapi itulah banyak bukan berarti kaya. Kita tuh minta lawan Tuhan minta cukup apa minta banyak? Minta cukup. Pilih banyak apa cukup? Cukup dan idza aradallahu bi abdihi khairan ja'alallahu rizqahu kafafa. Allah Ta'ala kalau menghendaki baik dengan seorang hamba, rezeki itu akan diberikan Allah Ta'ala lawan hamba itu cukup. Mudahan kita nih cukup terus diberi Tuhan rezeki. Kalau kada cukup biar pian bagaji 10 juta sebulan. Tapi kalau yang hendak ditukar 20 juta pasti kada cukup. Wah biar bagaji 100 juta. Ada gaji orang 100 juta leh? Cakahnya bisa sampai 100 juta gaji napa leh? Andai kata 100 juta gaji, 100 juta pendapatan umpamanya, hasil ini hasil itu. Tapi kalau yang hendak ditukar 200 juta pasti kada cukup. Andai kata jar Nabi inya beisi 2 lembah, isinya lembah tu emas keduanya, niscaya inya mencari lagi lembah emas nang nomor 3. Dapat 3 nanti hendak 4, dapat 4 hendak 5. Belum puas inya kalau kada tanah diganjalkan di mulutnya. Subhanallah. Mudahan sugih beratan, amin. Siapa orang sugih? Orang sugih adalah orang cukup. Siapa orang fakir? Orang kada cukup. Iyakum wa tam'a fa innahul faqrul hadir. Takuti ya Nabi yang ngarannya tamak, yang kada pernah cukup-cukup itu. Ketahuilah tamak itulah kata Nabi yang dikatakan fakir yang sebenar-benarnya. Kada ada fakir itu nang kada tapi berduit kada. Yang fakir tuh nang kada cukup tuh yang fakir. Yang kaya yang cukup kada cukup tuh andaknya dalam hati. Berarti karena kita berataan berisi hati, berarti kita bisa jadi orang kaya, bisa juga jadi orang fakir. Subhanallah. Jangan ragu-ragu lagi. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Masyhur hadis ini. Nabi kita yang ngomong wahyu dari Allah pasti bujur. Karena bukan nafsu beliau. Ujar Nabi kita, orang-orang yang dikehendaki Tuhan baik itu diberi Tuhan paham inya dalam masalah agama. Ya.
Kita tuh diperintah Nabi, berarti Tuhan memerintah suruh nuntut ilmu. Kenapa maka suruh menuntut ilmu? Karena memang Tuhan hendak beri, ya. Berarti kalau udah hendak nuntut, berarti kada hendak barian Tuhan. Nah, ngalih ini pribadi ulun aja lah untuk menangkal masa sekarang nih orang zaman global kah, ya, serba modern, ya. Tapi kemodernan tuh alhamdulillah kalau di pesantren agak tak kurang laleh. Ini kada HP kalau, nah kada HP, ya. Begaul kada bebas, kalau keluar pondok kada bebas, tidak apa-apa, ya. Berakit-rakit ke hulu aja leh, berenang-renang ke tepian kan, nah, sakit-sakit dahulu, marah pian, marah ikam dengan tahun ni kelambu buruk, esok kelambu buruk lah, marah kawan kelambu hanyar, awak ni tahun ni kelambu buruk, tahun tu dihancur, ganti pula, apa-apa, ya. Ngalih kita kalau kada ilmu ngalih, ya. Sekarang ini musim orang tuh sedikit-sedikit lawan orang tuh kagum, bahkan kekaguman itu wah ini bisa lakas banget mewalikan orang. Sikit-sikit orang tuh padahkan wali, sikit-sikit wali, ya. Tapi kalau menyikapi dengan ilmu agama, insya Allah tidak gampang kita mengatakan wali, dan kita tidak mudah meremehkan orang. Ini memadahkan orang wali, guru nang lain tidak ada apa-apa lagi, ngintupang yang wali sorangan, belajar kada mau lagi lawan yang lain. Kenapa? Yang wali seikong tuh bang. Padahal wali-wali terdahulu nyuruh banyak-banyak beisi guru. Ini ada guru yang kalau muridnya belajar lawan orang lain sarik. Kira-kira ini kayak apa ini? Karena bayalah, yang penting guru mengajarkan kitabnya jelas. Wali kah kada wali belajar aja. Amun kada wan wali kada mau belajar. La ya'riful waliya illal wali, kada tahu wali kecuali orang tu wali juga, ya. Jadi kita belajar ini supaya kita jangan mudah kagum, supaya kita ini jangan dibunguli orang, ya. Kalau di pesantren Ibnul Amin Pemangkih itu santri putri itu dimuannaskan santriyah ngarannya. Dimuannaskan santriyah. Amun santri putra ini santri biasa, amun binian santriyah. Sekali santriyah nih keluar pondok, mungkin karena jarang tuh baca cahaya muhanya, membuat orang terbelalak matanya, ya. Tatamu orang di luar sana, kalau di pesantren biasa aja, nya biasa, barang jarang kelihatan. Barang kelihatan tuh biasanya mahal harganya, amin. Ya. Jadi berjalan santriyah tuh bertiga, membuat orang yang di luar sana tuh kagum melihatnya, sehingga jarwah ini hendak mencari cara kayak apa supaya dapat lawan santriyah itu, pura-pura apa namanya bisa berbahasa Arab, cuman walaupun pura-pura betakon juga, cuman karena bungul, nah ini dibunguli orang, betamunya lawan santri putra nya betakon, anu jar amun I love you, nah I love you itu bahasa Arabnya apa aja? I love you itu bahasa Arabnya apa? Ya, ujar nang santri putra nih, nya tahu orang yang jelas kada tahu bungulinya, ujarnya antara julun. Antara julun, jarnya kada panjang. Insyaallah kawah aja menghafal. Ini bakal jadi bahannya kayaknya nih. Bila pertemuan lawan santriyah yang tulang ke pasar tuh, ini hendak mengutarakan I love you tapi dengan bahasa Arab, antara julun. Karena bungul, dibunguli orang. Nah kita kada mau kayak inilah, kada mau kayak ini. Nah, isok jagainya santriyah laluan, peparaknya, assalamualaikum ya. Antara julun, kada sesuai irama lawan yang diucapkan tuh. Antara julun, langsung ketiganya tuh menyahut antara julun.
Orang bebinian dipadahkannya lalakian. Sangkanya antara julun tuh aku cinta padamu, padahal antara julun tuh kau laki-laki. Karena bungol bentainya juga. Jadi jenang binian tuh antara julun bulik ingat kada hingkat guring, bertiga langsung nerima aku. Padahal orang madahkan kau yang lelaki, kami nyata-nyata bebini dipadahkan lelaki. Nah, ngalih kalau kada ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, katakan oleh wahai Muhammad, samakah orang yang beilmu lawan kada beilmu? Jawabannya la yastawiyan, kada sama. Ada sama. Yang paling membedakan orang beilmu kada beilmu, pertama amalnya, tak sudah. Kemudian pandir. Nah, pandir ini ketahuan, alim kadanya ketahuan. Mohon maaf pian lah, kalau berpakaian mohon maaf nih. Ulun nih jaga ulun andaki jubah di luar, betungkat ulun datang ke sini, kurang-kurang ada nyambat kayak guru sekumpul aja. Mungkin lah, kenapa? Nurut pakaian gampang. Tapi apakah dengan pakaian, dengan jubah yang panjang, dengan sorban yang besar di kepala, artinya orang itu berilmu? Oh, tidak bisa seperti itu. Menuruti gaya bahasa, banyak. Wah, ini artis tuh bisa bahasa kayak Zainuddin MZ, bisa begimit bepandir nuruti tuan go, tapi mun isi pandir kada kawa dituruti, begiring dengan ilmunya ya, dah hingkat. Jar Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jar Sayyidina Ali nih, aku jar Sayyidina Ali kalau bertamuan lawan orang tuh langsung bepandir. Aku tahu siapa orang tuh, langsung tahu aku karena inya bepandir. Jadi kita nih kalau bepandir lakas ketahuan orang. Takallam tu'raf, bepandir kau niscaya kau akan dikenal orang. Siapa kau sebenarnya, tahu orang gara-gara kau bepandir. Pintar kadanya, bungol kadanya, ketahuan gara-gara pandir. Yang alehnya awak bungol banyak pandir. Tapi jar Sayyidina Ali, amun orang aku bertamu lawan orang kada bepandir jasidin, aku butuh waktu 24 jam hendak mengetahui siapa orang nang kada bepandir ini. Ya, subhanallah. Ikam sudah berapa tahun di sini, Deng? Setahun lah, harus tahan lah. Ya, ujar ayah di Tungkal tuh nuntut ilmu tuh jasidin salikur tahun, imbah tuh amalannya salikur tahun watuguli wacangkali. Nah itu jasidin kalau hendak dapat ilmu ya, tahulah ikam lah anu lah, tugul tahulah, cangkal tahu. Kalau bahasa agamanya istiqomah lah, tugul wacangkali. Datu Kalampayan Haji, Datu Kalampayan ulun lihat di manakibnya 30 tahun di Mekah, 5 tahun di Madinah, 35 tahun. Datu Kalampayan tuh di Mekah selama 30 tahun itu, di dalam manakib sidin tuh kada tahu jalan di Mekah tuh melainkan dua aja yang tahu. Pertama jalan menuju ke Masjidil Haram, yang kedua jalan menuju rumah guru. Paham lah kira-kira nih, mendua nih. Jalan yang tahu Datu Kalampayan di Makkah itu selama 30 tahun, dua aja yang tahu. Pertama jalan menuju ke Masjidil Haram, yang kedua jalan menuju ke rumah guru. Berarti ke Masjidil Haram beribadah, mungkin beribadah belajar juga di Masjidil Haram, kemudian ke rumah guru. Di samping beribadah belajar ke rumah guru, ya kebanyakannya itu adalah nuntut ilmu 30 tahun nah. Ya. Apalagi kita mungkin yang
IQ kita mungkin bawah aja, tapi kenapa apa itu? Karena kita nih orang nih kalau belajar karena pendapatan itu pahalanya ganal daripada nang pendapatan. Ya, dan semangat, amin. Ya, nya kita nih suruh nuntut aja, kada suruh paham kada. Talabul adalah guru mengajari talabul pahmi. Hadisnya talabul utlubul nuntut ilmu faridah wajib. Bukan talabul fahmi, utlubul ilma, tuntutlah ilmu walau kana bainaka wa bainahu bahrun minar. Tuntutlah ilmu walaupun antara kau dengan ilmu itu harus menyeberangi lautan daripada api. Kayak itu hanya disuruh nuntut. Ya, supaya apa? Supaya dapat ilmu, supaya masuk dalam jumlah apa yang dikatakan Nabi, orang-orang yang dikehendaki Tuhan baik, orang tuh diberi Tuhan paham masalah agama. Walaisa syai'un a'azzu minal ilmi, tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Yuk, ulun ulangi sekali lagi. Walaisa syai'un a'azzu minal ilmi, tidak ada sesuatu tuh yang lebih mulia daripada ilmu. Kalau itu yang mulia, apa kita berhemat-hemat cari yang lain? Yang mulia ini dicari, Bapak-bapak. Ayo bapak-bapak juga jangan ampe hadir di majelis taklim. Insya Allah di pondok pesantren mungkin ada juga segan masyarakat guru kita membacakan kita. Kada kekanakan aja. Yang anak-anak masih waktu panjang, sehat masih, jangan dibuang waktu. Yang ayah-ayahnya bapak-bapak mudahan pengajian yang seminggu sekali rutin, seminggu 2 kali rutin. Penting ilmu itu. Ikam orang mana deng? Orang mana? Tembilahan le kada jauh. Bila kiriman di sini diantari ayah kah? Pakai apa kirimannya? Kada payah pakai kiriman. Alhamdulillah. Ikam tahulah orang bisa masukkan ke ada wadahnya, sempit wadahnya, mungkin paling-paling berukuran tengah 2 meter mungkin kali 3 meter. Masuk di situ ada kertasnya berkilat-kilat bila dicucuk di situ bisa keluar duit. Apa ngarannya? ATM, tahu lawan ATM rupanya. Ya. ATM ada ATM tuh di dalam situ bisa amun dicucuk duit bisa berapa aja micik angkanya tuh keluar duit. 1 juta keluar 1 juta, 2 juta keluar 2 juta. Ada orang julungu duit tunai 100.000 duit tunai di muka. Yang ini kertas ATM. Ikam milih mana? Tunai 1.000 kah, tunai 100 kah, atau yang ATM tadi? Milih mana? Milih keduanya kan yang mana? Ini ATM nih bila berapa aja dipicik keluar duit, cuman tidak ada duitnya. Bagawi dulu datang ke kantornya, ke wadahnya, picik keluar duit. Yang di sini ada duit 100.000, milih mana? Mengalihnya ikam milih mana di antara dua nih? Milih ATM. Kenapa ikam milih ATM? Karena ikam tahu dalam ATM tuh ada duit. Ya, mun tahu tuh ngarannya ilmu. Milih ATM orang berilmu daripada duit tunai. Coba mun kada tahu. ATM tuh dikiranya memainan ya. Bawa ke mall tuh gesek itu kawa main sepeda-sepedaan tuh. Pastinya memilih duit 100.000. Tapi karena inya tahu dalam ATM tuh bisa keluar duit, berarti tahu tuh ngarannya memilih ilmu. Walaisa syai'un a'azzu minal ilm, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Subhanallah. Nah. Cuman karena barangnya mulia lah, makanya banyak cobaannya. Ini ada penyakit di pesantren nih, kenapa ya Bu obat ampih aja pesantren, ampih penyakit itu jelas sudah itu cobaan aja. Ini anak harus tahan, ayah mamanya harus tahan juga. Ini ayah mamanya salih-hali hati ke pondok. Nah kayak ini tangan anak, nah
kada kawa rapat lagi nih maarit karena benanah baarit gatalan itu kada payah obatnya bian ampeh aja pesantren ampeh itu korek tapi pilih ampeh apa pilih ilmu yakin itu tidak akan bertahan lama hanya mencoba bujur apa kada hendak nuntut ilmu. Ini yang bepandir orang yang pernah dipesan kada supan lagi minta kipasi lawan kawan panas awan gegetalnya kalau pian kalau kada tahan dalam bulik aja dah. Tapi alhamdulillah dahulu ulun sekolah di Tungkal tahun 94 pertama santri pertama Al-Baqiyatus Shalihat itu untung dahulu handphone dah ada mama itu tahun pertama setahun hanya datangi jaka sidin datangi tiap bulan bisa kada tahan juga melihat anaknya bapian kak bukan banyu yang kada tiis tuh banyunya kayak lika-lika tuh nah melilihan sampai ke bawah kada supan lagi minta tapaan minta kipasi lawan kawan tahu apa cerita berdosa kadanya kawan melihat kayaknya dulu tapi buahnya yang kita pikirkan wa abdalul a'mal ahmazuha amal itu yang paling utama paling abdal amal itu kata Nabi begiring kesusahannya beratnya semakin berat semakin ganal pahalanya amin. Berat mungkin secara mental mungkin berat bisa secara fisik tapi kalau berbicara masalah ibadah dengan amal kalau fisik kada kuat tidak harus mengandalkan fisik tidak berat lah fisik tapi yang berat ini kalau soal ilmu dengan amal nih mental atau rohani yang beratnya. Maka Al-Imam Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad itu mengatakan sembahyang malam itu termasuk pahalanya yang sangat besar. Sembahyang tahajud yang dikerjakan setelah bangun tidur itu pahalanya besar. Kenapa alasannya? Karena kata beliau ibadah amun digawi imbah guring itu berat dengan nafsu makanya pahalanya ganap. Amun kada beribadah imbah guring kada berat dah. Makanya subuh berjamaah paling besar pahala berjamaah sembahyang subuh setelah sholat Man shallal isya was fi jama'atin paka'an nama qoma nisfal lail. Siapa sembahyang isya berjamaah seolah-olah inya bangun beribadah setengah malaman. Wa man shalla subha fi jama'atin paka'an nama shallal laila kullah. Siapa yang berjamaah subuh seolah-olah inya beribadah semalaman suntuk. Yang barokah ilmunya isya berjamaah, subuh berjamaah, bahkan tiap-tiap waktu berjamaah apalagi di pondok pesantren ringan berjamaah luar biasa. Barokah umur semalaman bisa jadi tangah dua malam. Subhanallah. Mudahan jangan ditinggalkan berjamaah. Ada doa ulama bagusnya Allahumma waffiqna li sholatil jamaah wa ghairiha minat ta'at. Ya Allah ya ulama berikanlah ulun ni taufik untuk sembahyang berjamaah ya. Allahumma waffiqna li sholatil jamaah wa ghairiha minat ta'at. Berikan taufik untuk bisa nggawi ketaatan-ketaatan yang lain. Wajannibna takhallufa anha. Ya Allah jauhkan kami daripada meninggalkan jamaah. Wajannibna takhallufa anha wahfazna minas sayyiat. Pelihara kami daripada segala perbuatan jahat, perbuatan dosa. Nah, kita nyambung pulang bebulik kisah tadi lah. Nah, jadi yang bernyawa tuh ada berapa yuk? Ada pertama tadi yang bernyawa tuh kada ada dibangkit kina, kada dihisab, kada di mizan, kada ada surga, kada ada neraka, kecuali nanti ada binatang-binatang yang sudah ditentukan Tuhan masuk surga. Kayak apa? Anjing ashabul kahfi, hud-hudnya Nabiullah Sulaiman, untanya Nabiullah Soleh dan yang lain-lainnya. Tapi secara umum binatang itu amun mati jadi tanah kada dihalau di padang mah. Yang kedua yamut tapi walahu hasrun fil akhirah, matinya tapi nanti dihalau di akhir. Nah yang ketiga wakismun yamut walahu hasrun fid dunya wal akhirah.
Ada lagi yang bernyawa itu dihalau, imbah mati dihalau, di dunia dihalau, di akhirat dihalau. Ini ialah bubuhan para nabi, bubuhan para wali. Makanya nabi kita itu sembahyang waktu Isra Mi'raj mengimami para nabi. Para wali itu bisa di kiau, mereka itu makam tasrif kawa di kiau. Wahai ya Gaus, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Saman, ya Saman. Mereka dipanggil, kenapa? Karena mereka itu memang dihasyar di dunia dan di akhir. Kawa kita minta tolong dengan mereka, mereka menolongi, mereka memintakan kepada Allah, namanya tawasul. Nah inilah nih. Jadi jangan heranlah kalau roh Nabi hadir pada waktu kita mahalul qiyam. Roh ulama-ulama juga hadir. Ayo di samping kita memuliakan Nabi kita Muhammad, kita muliakan, kita besarkan para ulama-ulama kita. Dan ini adalah pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Muliakanlah ulama karena ulama itu pewaris Nabi. Barang siapa memuliakan ulama berarti mereka memuliakan Allah dan Rasulnya. Bapak, Ibu, para majelis guru yang ulun muliakan, mungkin ini aja yang dapat ulun sampaikan pada pengajian atau ceramah pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya, ada barokahnya, terutama untuk ulun pribadi. Bapandir mudahan selalu mengingatkan pribadi sendiri, dan mudah-mudahan manfaat juga kepada kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat taufik hidayah, dibimbing Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selamat daripada api neraka, masuk surga berataan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa khatayana kullaha. Allahumma anishna wajburna wahdina li salihil a'mali wal akhlaq. Innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma thabbitna 'alal haqqi fima naqul wa thabbitna 'alal haqqi fima naf'al wa thabbitna 'alal haqqi fima na'taqid. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan dal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah wa rizqna nazara ila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.